Bayangkan guys, mandi dengan darah gadis perawan demi bikin awet muda. Inilah kisah Elizabeth Bathory, si ratu ke-8. Terima kasih kalian yang sudah nyasar ke sini. Semoga kalian suka dengan konten ini. Pada abad ke-16, yaitu tahun 1610, sebuah desa kecil di Hongaria, orang-orang mulai gosip menyeramkan tentang hilangnya gadis-gadis muda guys. Sebelumnya para gadis-gadis itu ditawari pekerjaan, terus mereka dibawa ke sebuah kastil megah milik seorang wanita bangsawan yang cantik namun dingin. Para gadis-gadis ini dari keluarga miskin guys, jadi tanpa basa-basi langsung terima tawaran itu dan langsung ikut. Tapi saat para gadis-gadis itu memasuki kastil tersebut guys, mereka itu tidak pernah terlihat dan keluar dari kastil ini guys. Jadi kastil itu milik si Elizabeth Bathory. Dia dari keluarga bangsawan super kaya di Hongaria guys. Saat dia baru berusia 5 tahun, dia itu menikah dengan seorang bangsawan muda yang bernama Count Ferenc Nadasdy. Dia adalah dari keluarga militer yang terpandang, yang dijuluki sebagai Black Knight of Hungary. Dari pernikahan inilah guys, Elizabeth Bathory mendapat hak atas kastil ini beserta tanah-tanahnya sebagai mahar pernikahan mereka guys. Dan ketika suaminya ini ikut perang guys, suaminya ini langsung meninggal di tahun 1604 dan si Elizabeth menjadi janda kaya raya dan kastil sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Jadi Elizabeth Bathory ini adalah seorang countess dari keluarga paling berpengaruh di Eropa guys. Countess ini adalah julukan sebuah bangsawan guys. Dari luar dia itu terlihat seperti ratu terhormat, tapi di balik dinding batu kastilnya beredar cerita menyeramkan yang membuat warga ketakutan. Konon katanya guys, Elizabeth memerintahkan pelayannya untuk menyulik para gadis perawan guys, dengan modus ditawarin pekerjaan. Lalu dikurunglah di kastil ini guys, dan tidak pernah keluar lagi. Lebih dari ratusan nyawa melayang. Katanya nih guys, gosip menyebar bahwa Elizabeth menyiksa para gadis di dalam kastil. Ada yang dipukul dengan tongkat lah, dibakar dengan besi panas lah, bahkan sampai dibekukan di salju. Dan yang paling mengerikan guys, sirup marjan mereka itu dipercaya digunakan untuk ritual kecantikan sang bangsawan Elizabeth Bathory ini guys. Gila nggak guys, udah dianugerahkan kecantikan tapi masih kurang. Dan sirup marjannya itu guys disebut sebagai sirup kehidupan. Katanya dia ini kaya raya, tapi kenapa gak beli skincare aja ya guys, tapi malah ngorbanin gadis-gadis perawan yang tak bersalah. Dan pada saat penyelidikan pada tahun 1610 guys, seorang bangsawan bernama Georgi Turzo, dia adalah sekutu keluarga Bathory guys, tapi dia juga lawannya, ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini guys. Ketika mereka datang ke kastil Kati ini adalah kastilnya Elizabeth tadi guys. Mereka itu menemukan gadis yang sekarat dan beberapa mayat di ruang bawah tanah. Dan di sini Bathory ditangkap di kastilnya sendiri guys. Pelayan Elizabeth mengaku ikut terlibat. Mereka yang jadi algojonya guys, atau bisa dibilang mereka itu yang bertugas mengeksekusi semua korban-korbannya. Mereka mengaku bahwa Elizabeth memerintahkan penyiksaan dan pembunuhan, dan mereka menyebut jumlah korban itu bisa ratusan. Saksi pelayan lain mengaku bahwa lebih dari 600 gadis jadi korban guys. Walaupun angka ini kayak dilebih-lebihkan guys, karena ini untuk memperkuat tuduhan. Tapi pada waktu itu tetap saja guys, Elizabeth Bathory ini dicatat sebagai pembunuh wanita terbanyak di dalam sejarah. Setelah itu para algojo ini dihukum mati secara brutal guys. Dan nasib Elizabeth ini tidak diadili secara terbuka karena bangsawan tinggi guys. Tapi dia dinyatakan tetap bersalah. Dan akhir hidupnya guys, dia ini tidak dihukum mati, tapi Elizabeth Bathory ini dikurung di kamarnya di kastil tadi guys. Jendelanya ditutup batu dan hanya ada celah kecil untuk makanan. Dia hidup seperti itu selama 4 tahun guys, sampai meninggal pada tahun 1614. Dan kisahnya masih hidup sampai hari ini guys, membuat dunia mengenangnya dengan nama yang mengerikan, yaitu Countess Dracula. Kalian pasti bertanya-tanya kan,
apakah cerita ini fakta sejarah atau legenda? Jadi guys, dulu itu ada dokumen kesaksian yang ditulis pada tahun 1610 sampai 11, 1 tahunan guys, saat kasusnya dibuka. Arsip ini berupa transkrip persidangan, kesaksian Algojo, dan catatan pejabat. Dokumen itu tidak hilang guys, tapi sampai sekarang masih tersimpan di arsip negara Hungaria dan Slovakia. Dan pada abad ke-18 dan 19, para sejarawan mulai meneliti ulang kisah Báthory ini guys. Dan di abad ke-20 sekitar tahun 1940-an sampai 1960-an, sejarawan modern meninjau lagi dokumen asli ini. Jadi guys, buku ini bukan buku baru yang ditemukan, tapi lebih ke dibuka ulang guys, dan diteliti lagi setelah ratusan tahun lalu. Ini buku dari 1610 guys, dan mulai membedakan mana yang fakta dan mana yang legenda. Dan setelah ratusan tahun kematian Báthory ini, terbitlah buku Tragica Historia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis Eropa. Dia bukan saksi langsung, dan isinya berdasarkan gosip, cerita rakyat, dan sedikit dari dokumen asli tadi guys. Dari buku inilah pertama kali muncul kisah mandi sirup marjan untuk awet muda. Dan pada abad ke-20 sekitar tahun 1940 sampai 60-an, sejarawan modern baru serius membuka kembali arsip pengadilan asli ini. Lalu mereka membandingkan mana yang fakta dari dokumen dan mana yang hanya cerita dramatis dari buku yang berjudul Tragica Historia ini guys. Jadi bisa dibilang kasus ini itu dibumbui dan ditulis ulang dalam bentuk buku yang berjudul Tragica Historia. Tapi guys, jika kita membuka arsip pengadilan asli, ceritanya tidak sepenuhnya sama. Jadi urutannya itu seperti ini guys. Tahun 1610 sampai tahun 1611, kasus ini itu beneran terjadi karena ada arsip pengadilan resmi yang berada di Hungaria dan Slovakia. Dan di tahun 1729, sekitar 118 tahun yang lalu guys, muncullah buku Tragica Historia ini, dan kisahnya mulai dicampur fakta dan legenda, dan muncullah mandi sirup marjan ini guys. Dan abad ke-18 dan 19, cerita Báthory ini makin populer di Eropa, tapi lebih ke dongeng horor guys. Dan pada abad ke-20 baru ada penelitian secara serius. Arsip asli dibuka lagi dan dibandingkan dengan buku legenda tadi. Jadi guys, cerita ini memang benar. Ada kejadian puluhan gadis ditemukan tewas dan hilang, dan bukti resmi di pengadilan tentang pelayannya dan ditangkapnya mereka. Dan bagian legendanya itu guys, jumlah korbannya itu kalau di buku itu 600 kan guys. Itu muncul dari kesaksian pelayan, kemungkinan dilebih-lebihkan guys. Dan mandi sirup marjan untuk awet muda itu juga tidak tertulis di arsip asli guys, cuma baru muncul di buku Tragica Historia pada tahun 1729. Jadi dua hal ini lebih cocok disebut mitos atau legenda gelap. Dan sekian kisahnya itu saja guys. Apabila ada kesalahan dalam cerita ini, kalian komentar saja ya guys. Dan tungguin konten selanjutnya, bakal menarik lagi. Sekian, terima kasih.